Sungguh Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang maha kuasa. Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
aku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Wow, luar biasa, dahsyat, ajaib. Saya selalu bersemangat setiap pagi hari, apalagi bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian ada di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Tepatnya hari ini adalah hari Jumat 1 Desember 2023 ya, di mana kita merayakan sepanjang bulan ini kelahiran Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan dilayani kembali oleh saudari kita Nike Anderson ya. Sebelumnya saya memanggil beliau adalah Dr. Nike Anderson ya. Beliau kan lulusan sekolah Alkitab luar biasa, S2. Tapi sungkan katanya, jangan dipanggil doktor katanya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kalau sudah jadi nenek-nenek saya panggil beliau doktor. Ya, sekarang masih terlalu muda katanya. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya, Nike Anderson. Salam revival. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam kebangkitan. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama, semangat pagi dan semangat sore yang ada di Indonesia. Haleluya. Tadi dikatakan kita sudah memasuki awal bulan Desember. Semua karena kasih karunia, tidak terasa waktu begitu cepat ya. Sehingga tahun 2023 ini kita sudah masuk bulan Desember. Dan tidak lama lagi kita akan menyambut tahun baru 2024.
Christmas adalah bulan yang selalu mengingatkan kita tentang kasih, di mana Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dalam kehendak dan rencananya, maka ada keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada kita semua, untuk kita yang mau mengaku, untuk kita yang mau mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk kita beroleh apa? Keselamatan yang kekal dan tidak binasa. Amin. Christmas bulan Desember suatu hal yang selalu mengingatkan kita sebagai kita orang beriman, sebagai kita orang percaya. Dan bukan hanya mengingatkan kita, tetapi di bulan Desember ini kita mau bawa jiwa, kita mau menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan melalui setiap karakter kita, melalui setiap tindakan kita dan perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, Selasa barusan saya diberikan kesempatan bersama hambanya Pastor Lukas Kusuma, bersama hambanya Pastor Victor Faraknimela dari Belanda dan keluarga, untuk kami boleh bersama-sama menonton di Lancaster, yaitu Set and Shot, yaitu puji Tuhan dengan bertema Miracle of Christmas. Di situ begitu indah. Dikatakan tentang suatu keluarga, Yusuf dan Maria, bagaimana mereka memasuki pernikahan. Di situ tetapi Tuhan memberikan suatu favor, sehingga Maria seorang perawan boleh mengandung, yaitu Yesus, anak Allah yang hidup. Perjalanan panjang film itu begitu indah, dengan situasinya, dengan pendukungnya dan semuanya. Situ diceritakan ada bidan yang membantu kelahiran Tuhan Yesus, mengalami pertobatan, di mana keluarganya dulu suka bertengkar, keluarga yang dulu suka beribut, tidak rukun dan saling mencaci maki, tetapi begitu dia menolong kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan mengubahkan. Ada mujizat. Di mana ada Tuhan Yesus? Saat kita mengundang, saat kita masuk dalam hadiratnya, di situ kita menerima mujizatnya. Undang Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam setiap hidup keluarga kita. Kalau kita undang Tuhan Yesus hadir dalam pernikahan kita, hadir dalam keluarga kita, hadir dalam kehidupan kita, ada mujizat. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca sekali lagi di dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Firman Tuhan ini mungkin sering kita dengar, tetapi kita harus sering memperkatakan. Karena kalau kita perkatakan, kita percaya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sering orang mengatakan, kenapa kadang mengikut Tuhan Yesus menghadapi masalah? Kok kita masih hidup di dalam masalah? Karena Tuhan mau kita memasuki pengalaman bersama Tuhan. Tetapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Apapun masalah yang saudara-saudari Bapak Ibu hadapi, percaya saat kita mengundang Tuhan Yesus hadir, mujizatnya itu terjadi. Tapi kalau kita tidak mengundang Tuhan Yesus, atau kita memakai kekuatan kita, memakai akal pikir kita, memakai kepandaian kita, itu tidak terjadi. Karena kita tidak percaya, kita tidak mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam masalah kita, membawa masalah kita kepada Tuhan. Banyak orang saat menghadapi masalah, fokusnya bukan kepada Tuhan. Fokusnya kepada masalahnya. Nggak cari Tuhan dulu, nggak tanya Tuhan, tidak melibatkan, tetapi fokusnya pada masalahnya. Bingung sendiri.
berusaha menyelesaikan sendiri. Tuhan ingatkan, kita punya Bapa, Tuhan, di atas segala Tuhan. Supaya kita ini selalu mengandalkannya, supaya kita ini selalu mengingat akan kebaikannya, ingat akan pertolongannya, ingat akan kasihnya. Kalau kita ingat kebaikannya, pertolongannya, maka apapun yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita. Bahkan perlunya kita saling bersaksi. Dengan kesaksian-kesaksian yang sering kita dengar, itu menguatkan kita. Untuk apa? Kalau dia bisa, aku bisa. Kalau dia ditolong Tuhan, aku juga ditolong Tuhan. Kalau dia diberkati, aku juga diberkati. Kalau dia bisa berhasil, aku juga berhasil. Perkatakanlah yang baik. Amin. Hari-hari ini jarang sekali perdamaian terjadi. Di mana-mana kasih semakin menipis. Padahal dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan, damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Tuhan itu sumber segala sumber. Tuhan itu sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber segala-galanya. Maka daripada itu, marilah kita memasuki hari demi hari dengan hidup di dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera. Karena Tuhan itu damai sejahtera, pembawa damai. Maka kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepadanya harus hidup dalam damai sejahtera. Mau mengikuti Yesus, setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan kita tuh tahu yang terbaik untuk kehidupan kita, setiap umatnya yang percaya, yang mau berharap kepadanya. Karena tidak ada rancangannya yang gagal. Semua yang dijanjikannya akan tergenapi. Amin. Firman Tuhan pada hari ini mengenai keluarga, rancangan Allah. Keluarga, rancangan Allah. Karena Tuhan begitu besar mengasihi kita semua, mengasihi setiap kita, baik kita sadar ataupun tidak sadar. Itu menentukan keberhasilan kita selanjutnya. Keluarga itu menentukan keberhasilan kita. Dan bagi yang belum berkeluarga, seumpama dia berkata, loh saya ini belum menikah. Tetapi kita punya orang tua, bukan? Kita punya orang tua kan? Walaupun kita belum menikah, ada yang belum menikah, kita punya orang tua. Itu adalah bentuk suatu keluarga juga. Cuman kalau kita menikah, kita membentuk, membangun keluarga yang baru. Tetapi kita yang masih single pun itu juga bagian di dalam keluarga. Jadi biar kita saling mengasihi antara orang tua, antara anak, antara menantu, antara mertua, saudara-saudari, ipar. Kita saling mengasihi. Karena kita membutuhkan kasih Tuhan itu, kita membutuhkan kasihnya, kita membutuhkan kehadiratnya. Di dalam keluarga diperlukan Tuhan Yesus untuk hadir dalam pernikahan kita semua. Terutama kadang kalau secara dunia, kalau menikah tuh semakin lama semakin membosankan. Semakin lama semakin anggurnya hilang. Semakin lama karena terjadi perubahan fisik dan sebagainya. Banyak terjadi perselingkuhan. Banyak terjadi perceraian. Banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak dibayangkan. Semua orang saya percaya harapannya saat memasuki pernikahan adalah suatu pernikahan yang begitu indah. Seperti di drama Korea. Seperti film Cinderella. Semua mengharapkan hal yang baik dalam keluarga. Amin. Betul itu akan terjadi. Kalau kita melibatkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita selalu melibatkan Tuhan hadir di dalam pernikahan kita. Makanya Tuhan itu kenapa prioritas utama adalah keluarga. Keluarga rancangan Allah. Kenapa keluarga? Bahkan waktu mujizatnya pertama, yaitu mujizat yang di Kana. Air berubah menjadi anggur.
Itu mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Karena fokus Tuhan itu adalah keluarga. Bahkan penciptaan manusia pertama kali, Tuhan juga menciptakan keluarga. Tuhan membuat suatu taman Eden. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah tuh menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam pernikahan untuk membentuk keluarga. Awalnya Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Nggak perlu manusia itu bersusah payah pada awal penciptaan. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Diciptakanlah Taman Eden yang begitu indah. Nggak perlu repot-repot mengusahakan. Diberikan pohon-pohon, diberikan makanan, buah, dan sebagainya. Nggak perlu susah-susah, mereka hidupnya romantis terus. Bahagia di Taman Eden. Tujuan Tuhan itu sempurna. Tetapi musuh kita adalah iblis. Yaitu ular yang digambarkan sebagai iblis. Sehingga kalau kita perhatikan selanjutnya manusia itu jatuh dalam dosa. Sangat disayangkan. Awalnya Tuhan mau keluarga itu, Tuhan yang awal penciptaan begitu harmonis, begitu indah. Di mana Tuhan yang hadir, Tuhan yang mencukupkan. Tetapi karena perbuatan manusia itu sendiri, karena manusia jatuh dalam dosa, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka akhirnya kita harus berusaha, yang laki harus bekerja, yang perempuan harus mengalami kelahiran, dan itu semua tetap terjadi. Tapi kita harus bersyukur dengan keadaan saat ini. Kita memasuki akhir zaman, kita harus bersyukur. Selalu katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu Tuhan yang sama. Tuhan kita Tuhan yang sungguh besar. Tuhan kita Raja di atas segala raja. Maka kalau kita lihat selanjutnya, Tuhan itu memberkati. Tuhan berkata dalam ayat ke-28, Kejadian 1, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Diberi kuasa manusia pada saat itu di Taman Eden. Sehingga keluarga sangat penting sekali. Tuhan mau supaya kita tahu keluarga itu sangat penting. Supaya kita memprioritaskan keluarga kita lebih daripada yang lain. Yang pertama adalah Tuhan. Tetapi kita dalam keluarga itu kita harus hidup saling mengasihi satu sama lain. Dikatakan kita harus beranak cucu, bertanggung jawab dalam hal kehidupan seks pernikahan, harus kudus, disahkan sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan manusia. Sehingga apa? Sehingga saat terjadi dalam kehidupan kita memiliki anak-anak, Tuhan mempercayakan kita untuk mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya keturunan kita ini nggak salah jalan. Banyak orang tua tuh pusing akhir-akhir ini. Banyak menyerahkan kepada pembantu. Boleh memakai pembantu. Tetapi kita harus tahu bahwa tugas kita tuh yaitu mendidik dan membesarkan anak kita. Bukan pembantunya yang mendidik dan membesarkan anak. Tetapi kita tanggung jawab sebagai orang tua yang membesarkan dan mendidik anak kita. Supaya apa? Supaya mereka ini berkenan hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya kita ini mengerti apa maunya anak. Kita harus mengerti apa maunya setiap anak-anak kita. Kalau diserahkan pembantu, dekat sama pembantu, yang mendidik pembantunya, susternya, bukan kita. Pembantu atau suster boleh dipakai hanya untuk menolong kita. Tetapi bukan kita menyerahkan 100% ke pembantu. Bahkan banyak orang tua, saya dengar beberapa konsultasi di Indonesia, teman saya di Indonesia, orang tuanya udah enggak tahu tentang anaknya. Sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan arisan, sibuk dengan lain sebagainya. Sehingga lupa anaknya. Padahal tujuan utama dalam janji pernikahan,
saya berjanji akan membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Janjinya, kita harus ingat janji pernikahannya itu apa? Bahwa kita suami istri setia sampai akhir dalam suka dan duka, membesarkan anak-anak. Tetapi banyak ada pertanyaan lagi. Loh, kalau misalnya kita yang tidak menikah bagaimana? Kalau keluarga itu rancangan Allah, tetapi ternyata kita tidak menikah, ada pertanyaan begitu. Di dalam Tuhan juga sempat dikatakan di dalam firman-Nya bahwa tidak semua memang harus menikah, tetapi semua itu kedaulatan Tuhan, kehendak manusia, kadang keinginannya sendiri, sehingga tidak ada terjadi pernikahan karena keinginannya untuk tidak menikah, keputusannya untuk tidak menikah. Tuhan memberikan manusia itu free will, tetapi lebih baik kamu menikah, lebih baik tidak sendiri, tetapi lebih baik kita menikah daripada tidak menikah tetapi berbuat zina. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih, jadi biarlah kita ini mau hidup sungguh-sungguh, mau melibatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya anggur sukacita, mujizat yang Tuhan sudah pernah adakan, yaitu di Kana, itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga air menjadi anggur. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada anggur-anggur yang manis yang terjadi di dalam kita. Amin, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu. Jadi kasih Tuhan itu begitu besar atas kita semua. Di dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagi yang sudah berkeluarga, jangan berpikir kalau bertengkar atau masalah yang ada dalam keluarga, terjadi perselingkuhan dan sebagainya, datang kepada Tuhan. Biar pertobatan terjadi, biar saling diubahkan, biar kasih pengampunan itu terjadi. Kalau yang masih ada masalah dalam orang dengan orang tua, dengan saudara, dengan suami, dengan istri, satu hal Tuhan mau, saling mengampuni. Saat kita melibatkan Tuhan, ingatlah kasih Kristus, keselamatan itu, saling mengampuni. Kalau kita mengampuni, kalau kita mau mengasihi, maka saya percaya damai sejahtera itu akan turun atas kita. Kalau damai sejahtera turun atas kita, berkat-berkat dicurahkan, berkat-berkat itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Jadi seperti dikatakan di dalam Matius 19 ayat 12. Yang tadi ada salah satu pertanyaan, itu sering ditanyakan, kalau yang tidak menikah, ada yang tidak dapat kawin memang. Karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian, ada yang berdasarkan keputusannya. Tetapi sekarang bukan masalah itu. Tetapi Tuhan mau, dimanapun kita berada, kalau kita sudah menikah ataupun belum menikah dan mau menikah, libatkanlah Tuhan. Percaya bahwa rancangan Tuhan itu terbaik buat hidup kita. Percaya keluarga rancangan Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam keluarga kita, syukurilah keluarga yang kita punyai. Cintailah keluarga yang kita punyai. Amin. Kalau kita fokus kepada keluarga kita, jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam mendidik anak-anak kita. Mari kita menanamkan hidup takut akan Tuhan kepada setiap anak-anak kita. Sehingga nantinya keturunan-keturunan kita, keturunan yang memuliakan Tuhan, keturunan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Amin. Jadi kita bersyukur dengan keluarga-keluarga yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan, hidup kita ini sia-sia. Tanpa Tuhan, hidup kita ini enggak berarti. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Hidup rukun Tuhan mau. Supaya apa? Kita baca nanti ya, Mazmur 133, juga baca Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Di mana kalau suami istri datang pada Tuhan, mengadakan mezbah keluarga, janji kepada Tuhan, mezbah keluarga itu begitu penting untuk kita adakan di dalam kehidupan kita. Entah itu 1 minggu sekali, entah itu 1 bulan berapa kali, entah itu mau setiap hari,
komitmen kita dengan Tuhan, komitmen kita masing-masing untuk mengadakan mesbah keluarga itu, saling mendoakan satu sama yang lain, sehingga saya percaya Mazmur 133 itu terjadi, hidup rukun, persaudaraan yang rukun, sehingga apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, sehingga seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya percaya kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga keluarga rancangan Allah itu Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita semua merasakan kasih setia Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan anugerahnya, sehingga kita boleh memasuki tahun 2024 nantinya dengan penuh sukacita. Salam revival, salam kebangkitan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana Engkau menetapkan bahwa keluarga Tuhan begitu penting Tuhan, di mana Engkau menginginkan kami semua untuk fokus dalam keluarga kita masing-masing. Bagi yang mau menikah, Tuhan juga berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang mau masuki pernikahan pun Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan pasangan hidup yang terbaik untuk setiap orang-orang yang mau masuki pernikahan, sehingga mereka saat mereka menikah, mereka boleh masuki pernikahan yang kudus, sehingga berkat Tuhan dicurahkan. Dan bagi yang masih bingung Tuhan, belum tahu siapa jodohnya, tapi kami percaya saat kami mau melibatkan Tuhan, di situ kami percaya Tuhan, Engkau yang menemukan, Engkau yang memberikan tepat pada waktunya, sehingga akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang diberkati dan yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami memiliki pergumulan, biar pergumulan masalah kami ini, kami mau serahkan di hadirat-Mu, sehingga saat kami melibatkan Engkau Tuhan, kami percaya ada mujizat terjadi dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami belum jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama dengan saya, amin.